buah-buah durian ini harga yang dijual oleh para petani kepada para pengumpul sangat murah sekali. Artinya para pengumpul membeli durian mentah kepada masyarakat dengan harga hanya Rp8.000 per butir. Itu pun harus masuk kepada kategori kelas durian. Kalau durian yang kecil mereka tidak terima. Nah, berdasarkan itu kami kawan-kawan dari satu SM yang khusus lingkungan berpikir bagaimana kami bisa membantu masyarakat ini agar nilai duriannya ini bisa lebih tinggi, nilai harga duriannya. Kami mulai mencari informasi di tengah-tengah masyarakat, apa sih penyebabnya harga ini terlalu murah, terus mengapa durian ini kalau masuk keluar dari daerah itu kadang-kadang nilai harganya tidak pernah naik. Ternyata persoalannya adalah karena durian, selamat datang Pak Ketua DPRD Kabupaten Lombok. Baik, kami lanjutkan lagi Pak. Ya. Dari peristiwa itu kami berpikir kami bisa membantu masyarakat, bagaimana masyarakat yang memiliki kebun durian ini bisa berpenghasilan lebih meningkat. Cuma setelah kami coba komunikasi kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang ada di Bengkulu, merupakan perwakilan Kementerian Pertanian, berdasarkan komunikasi itu banyak kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat ini terlalu terpancing dengan jual durian cepat, jadi naik mentah. Itu yang harus dulu dibenahi. Yang kedua, pohon duriannya memang benar bagus atau tidak, itu kami jalani semua, sehingga kami mendapatkan 10 pohon durian yang kami anggap bermutu pada saat itu dengan hasil penelusuran kami di tingkat masyarakat. Dari 10 warna isi durian tadi kami belum percaya dengan cerita masyarakat. Kalau masyarakat bilang ini durian kami isinya warna merah, kami warna kuning, ada warna pink, ada warna orange, segala macam, kami tidak percaya Pak, karena kami belum lihat. Maka terjadi peristiwa festival durian tahap pertama. Untuk membuktikan cerita masyarakat tadi duriannya itu ada benar atau tidak. Ternyata pada festival durian tahap pertama, durian itu memang ada. Sebagaimana warna-warna yang kami sampaikan di dalam proposal itu, durian itu memang ada. Dan kami buktikan pada saat itu, satu buah durian juara satu dalam festival itu mampu kami lelang dengan harga Rp1.500.000. Setelah festival itu dilaksanakan, kami kembali melakukan komunikasi dengan Balai mengirim timnya untuk melakukan identifikasi paritas. Identifikasi paritas ini gunanya untuk melakukan pelepasan paritas agar paritas yang ada ini benar-benar milik Kabupaten Rejang Lebong, berada di Kabupaten Rejang Lebong, dan benar ada, bukan hanya cerita. Dan itu dibuktikan oleh Balai, sudah turun ke pohon duriannya, sudah melakukan pengecekan ke pohon durian, dan langsung dipimpin oleh Kepala Balai, Pak Dodi, dan saat itu mendampingi adalah Pak Zul, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Kami punya dokumen. Nah, dari semua varietas yang sudah terkabar, kami sudah menyampaikan kepada Balai sebanyak 7 varietas. 7 varietas dengan 7 isi durian yang berbeda, warna isi yang berbeda. Tujuannya agar varietas-varietas lokal ini tidak musnah dan dapat dipertahankan. Alhamdulillah nanti apabila setelah selesai proses pelepasan ini bisa dikembangkan jadi anak cucu bapak-bapak
anak cucu kami juga di kemudian hari masih bisa melihat durian-durian bagus di Rejang Lebong dengan cara mempertahankan paritasnya. Kalau tadi dia tumbuh secara alami, kami ke depan akan mencoba bagaimana paritas ini bisa dikembangkan dengan cara yang modern sehingga durian ini lebih cepat berproduksi namun tidak menghilangkan paritas aslinya. Itu tujuan kami. Nah, berdasarkan kegiatan itu sekarang kami sudah menyampaikan kepada balai dan balai sudah menyampaikan data itu kepada kementerian sebanyak 7 paritas. 7 paritas ini masih harus dilengkapi data-data penting guna proses pelepasan. Nanti tanggal 15 tim BPSIB, tim ahlinya akan kembali ke Lembah dan nanti kami sudah siapkan pohon-pohon durian area yang harus diidentifikasi untuk proses pelepasan itu. Karena beberapa teknisnya kami kurang paham. Ada penampang pohon, penampang batang, ada berapa panjang durian, berapa tebal isinya, terus berapa berat bijinya, itu harus dilakukan identifikasi secara mendetail untuk mengikuti proses pelepasan. Karena proses pelepasan ini akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dengan proses sidang pelepasan. Proses sidang pelepasan itu tidak gampang setelah kami selusuri kalau datanya tidak lengkap. Karena satu provinsi Bengkulu ini baru 1 pohon durian yang telah melalui proses pelepasan, yaitu durian Bantara di Bengkulu Utara. Hanya 1 pohon itu yang dianggap oleh pemerintahnya unggul dan itu telah melalui proses pelepasan. Nah, kita punya 10 varietas yang menurut orang Balai ini cukup bagus dan akan diajukan pelepasan. Harapan kami dengan adanya festival durian yang kedua ini bisa mendorong proses pelepasan ini agar lebih baik dan cepat, sehingga ini akan membawa nama baik Kabupaten Rejang Lebong, tidak hanya wilayah kecamatan yang ada di Lebak. Nah, persoalannya komunikasi kami dengan pihak balai, apakah kita harus menentukan merek dulu sebelum pelepasan? Menurut orang balai, ada baiknya jangan dikasih merek dulu. Setelah pelepasan nanti suratnya tetap diberikan kepada pemerintah. Hak pemerintah lah yang akan menentukan mereknya. Itu. Jadi kalau dia sudah ada merek orang sana, mungkin apa sih penilaiannya begitu? Karena ada kepentingan mungkin di dalamnya. Kalau kita kan murni dulu kepentingan untuk pelepasan. Nanti setelah proses pelepasan paritas selesai sidangnya, suratnya sampai ke pemerintah daerah kembali, silakanlah pemerintah daerah mau kasih nama apa, A, B, C-nya tuh bagi kami satu lembaga yang bergerak di dunia lingkungan ini, Yayasan Semangat Bersama, kami tidak butuh merek itu, tapi kami butuh bagaimana penyelamatan paritas. Dengan ada kegiatan festival durian jenis langka paritas unggul lokal ini yang kedua, ini sama halnya kita telah turut serta dalam menyelamatkan paritas yang ada. Itu harapan kami. Nah, terkait kepada persoalan persiapan kegiatan, persoalan kegiatan festival, dari komunikasi kami kepada di sektornya Dinas Pariwisata, kami sudah mempersiapkan sudah hampir 70%, Pak. Tinggal lagi pelaksanaan. Dalam arti kata tanggal 5 nanti tinggal kawan-kawan memperbaiki jalan yang masuk, dibantu oleh CRM Citra Rekayasa Madinah, salah satu perusahaan yang ada di Lebak, membantu untuk peliburan jalan dan Diwales. Itu dari informasi bantuan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui leading sektor Dinas Pariwisata, kami panitia hanya menerima barang berbentuk barang. Misalnya nanti disewa tenda, kami terima tenda. Berbentuk hadiah, kami terima hadiah. Begitu. Jadi kami tidak menerima berbentuk rupiah, kecuali hadiah serahkan langsung kepada pemenang.
agar nanti tidak merepotkan kawan-kawan panitia, karena panitia ini terus terang saja dengan mereka pekerja yang capek, mereka mungkin untuk membelanjakan duit itu kurang tertib nanti, tapi kalau kami terima barang akan lebih tertib. Untuk pengurangan dari biaya kegiatan dari uang yang ada, kami akan berupaya juga Pak mencari bantuan dan lain. Dari agenda yang 285 juta ini, persiapan hanya 50 juta. Kami rasa kalau mau kita laksanakan 50 juta hanya mengandalkan itu, 80% pasti urung. Tapi kami tidak patah arang di situ. Kami akan mencoba untuk mencari bagaimana pelaksanaan ini bisa tetap terjadi. Saya rasa demikian dulu informasi dari kami. Harapan kami semua yang ada di ruangan ini dapat mendukung guna proses festival yang kedua ini. Yang kedua, kita mendukung proses pelepasan paritas. Itu yang kami harapkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh panitia festival durian, karena sudah pernah dilakukan tahun yang lalu. Ya, kalau kita simak tadi bahwa di festival pertama kemarin mungkin outputnya sudah didapatkan 10 jenis varietas ya Pak Bur ya, 10 jenis varietas, dan mungkin ini sudah ditindaklanjuti, sudah dikomunikasikan ke kementerian mungkin melalui balai. Nah, sehingga rencana untuk melakukan festival yang kedua ini, target dari panitia itu nanti akan mendapatkan output berbentuk penetapan ya Pak Bur ya, penetapan pelepasan ya, mungkin kalau bahasa itunya pelepasan ya, nanti semacam surat pengakuan mungkin seperti itu, penetapan bahwa ya tadi disampaikan kalau di Provinsi Bengkulu ini baru satu yang punya sertifikat itu, cuma baru Bengkulu Utara dengan nama varietas Batara tadi kan, Bantara. Nah, tapi kita di Rejang Lebong yang kita ajukan 10. Nah, 10 mudah-mudahan 10-10-nya ini ya dapat pengakuan semuanya, dapat sertifikat semua atau dalam bahasanya pelepasan tadi. Nah, mungkin ya inilah bentuk dari tujuan dari output Pak Ketua dari rencana pelaksanaan festival durian yang tahap kedua ini. Nah, mungkin perlu saya sampaikan juga di sini, alhamdulillah tahun ini di APBD kita tahun 2025 melalui Pak Ketua kemarin, nah sudah dapat dianggarkan. Nah, dianggarkan untuk kegiatan festival ini kita anggarkan di Dinas Pariwisata. Nah, tapi tidak terlepas kaitannya dengan Dinas Pertanian. Nah, sebagai leading sektor, tadi mungkin sudah panjang lebar disampaikan oleh Ketua Panitia. Ya, intinya festival varietas durian yang ada di Rejang Lebong ini nantinya bisa berkelanjutan dan bisa menjadi sumber ekonomi atau sumber dari kehidupan masyarakat kita untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu penyampaiannya. Kalau saya simak ini Pak Bur, tinggal perlu nanti, kalau tadi disampaikan nanti dari kementerian itu tidak menentukan namanya apa Pak. Silakan kita kembali ke kita. Kembali ke daerah. Nah, nanti namanya nama apa nanti kan dikembalikan ke daerah. Tapi yang penting kita minta pengakuan ini dulu. Karena yang dibawa Pak cuma KTP pemilik sama nama pemilik pohon.
Yo, dari 10 varietas ini kan. Ini pemiliknya, namanya ini, lokasinya di sini, titik koordinatnya ini. Ya, ya. Sudah dicek oleh balai. Ya. Itu yang dibawa sidang pelepasan. Ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin coba kita dengar dari Universitas Paputulai dulu, Pak Rektor. Saya mendengar arahan dari Pak Sekda tadi dengan mendengar masukan dari panitia Festival Durian. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dan siap membantu bila diminta untuk turut serta membantu maupun dalam bidang apapun selagi kita mampu akan kita bantu. Kemudian bercerita tentang paritas ini, Pak. Sebenarnya paritas ini mudah-mudah susah. Kalau durian ini banyak yang coba mempatenkan, tapi banyak juga berhasil, banyak yang tidak. Tapi kita berkaca dengan aren smolen di Tanjung Sanai, itu tervalidasi oleh kementerian dan sudah bersertifikat. Jadi aren smolen itu, Pak. Nah, begitu pun untuk durian. Untuk paritas durian sebenarnya banyak paritas yang coba diajukan, tapi memang harus memiliki ciri khas khusus. Nah, nanti kami kalau jika nanti sudah tersertifikat, bisa bantu untuk pengembangan perbanyakannya, Pak. Misalnya menggunakan teknologi, kami di lab itu ada kultur jaringan, tissue culture namanya. Jadi paritasnya bisa dibuat seperti kami buat pisang Ambon khas Rejang Lempung itu, dari satu bonggol bisa 2000 bibit. Jadi kalau durian ini, Pak, kalau ditanam di UT, kita tanam di daerah Topos, itu beda rasa, Pak. Beda rasa karena MDPL-nya berbeda, rasanya berbeda, temperaturnya berbeda. Nah, jadi caranya untuk memvalidasi dia harus pakai laboratorium, Pak. Jadi dari bijinya, misalnya dari apa, nanti kita coba bawa ke lab, itu pasti sama indukan genetikanya dengan yang asli. Tapi kalau dicoba dari biji tanamnya di Tapus, tanamnya di Tanjung Beringin, atau di daerah lain, dia berbeda rasa, beda daerah, karena termasuk unsur hara yang ada. Ini secara teknologi, Pak. Nanti kami kalau sudah ada, kami bisa bantu untuk perbanyakkan. Misalnya dengan teknologi kultur jaringan yang kami miliki, satu biji itu sebenarnya bisa dapat 100 untuk ini, Pak. Untuk genetikanya sama persis yang ada di situ. Jadi beda. Nah, jadi kalau pakai teknologi, termasuk kami juga menginformasikan, kebetulan penelitian saya sendiri, kami membuat varietas baru anggur bayang karangan, Pak, untuk yang di Pak Waka itu, Pak Kapolres. Nanti pakai teknologi kami, tapi teknologi radiasi nuklir, Pak, dengan IPB. Jadi berbeda, merubah warna, merubah daun, pakai radiasi nuklir kayak padi itu. Nah, ini kami buat varietas baru anggur bayang karangan, sudah berjalan ini lagi proses. Kemudian pada prinsipnya kami Universitas Paputulai ada memang Fakultas Pertanian memiliki beberapa orang tenaga ahli, istilahnya baik secara kultur jaringannya kami bisa bantu, kemudian untuk pengembangan kebudayaan kami juga bantu. Kemarin ada juga yang minta untuk kira-kira ada juri yang bisa diajukan. Sebenarnya kami ada ahlinya juga, tapi sudah tidak ke Bengkulu. Untuk dari kadarnya, Pak, dari kita cek itu kemudian itu kadarnya apa, kuningnya katakan tembaga, tapi ini juga mengklaim tembaga, tapi sebenarnya apa kadarnya kuning itu, apa lebihnya, tingkat glukosanya ada enggak misalnya, kita uji di lab, tidak bisa kita tebak saja. Nah, itu selanjutnya soal untuk merek. Memang kalau varietas ini awalnya kita tidak mengklaim itu merek. Nanti setelah ada data yang diberikan, sebenarnya data misalnya dari balai tadi betul, nanti dia menguji, Pak, kadarnya apa, bentuk batangnya berapa, berbuah usia berapa, kemudian matinya sampai usia berapa. Memang lama itu. Nah, jadi misalnya kalau kita ngambil bawor dengan Nusanking, apa perbedaan dari Kalimantan ini? Misalnya bawor dia berbuah 2,5 tahun atau bisa ada yang 18 bulan, tapi dengan MDPL 300 sampai 700. Di atas itu 1000 tapi tidak berbuah.
rasanya berbeda. Nah ini bedanya, karena petani juga misalnya alpukat, petani durian juga. Nah jadi itu mungkin masukan dari kami. Nanti kami siap membantu Bapak Ibu. Kalau memang nak banyak orang, kami banyak mahasiswa kami hampir 1000. Jadi bisa kalau sekedar separuh 500 untuk meramaikan kami bisa turunkan ya. Nah gitu. Ya bukan nak demo, tapi untuk meramaikan festival atau buka kantin atau buka apa nanti kita meramaikan bisa. Iya kita sumbang-sumbang aja. Nanti maksudnya bukan menyiapkan, karena kan tamu mungkin peserta dari luar juga daerah, gitu ada apa kita bisa membantu apapun sifatnya selama tidak begitu membebankan, kami siap membantu gitu. Kebetulan anak-anak libur jadi bisa full bisa bantu gitu. Nah mungkin itu untuk tahap awal. Yang jelas kami komitmenkan pertama UPP siap membantu. Kedua, kalau butuh tenaga ahli di sana untuk kultur jaringan memperbanyaknya, kami punya lab dan punya lahannya untuk pengembangan. Mudah-mudahan dari varietas yang ada dengan teknologi laboratorium ini lebih validitasnya lebih bagus, maksudnya lebih terjamin untuk genetikanya. Nah itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak Sida. Terima kasih Pak Bapak yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf, barusan saya juga mengikuti acara dari Kapolres Zoom soal tentang mudah rumah Pak yang dilaksanakan di desa pagi ini tadi. Nah itu saja tadi saya izin duluan Pak, karena di sini perlu dihadiri Pak berkaitan dengan agenda acara Festival Durian tahap 2 yang akan kita laksanakan Pak. Maksudnya sayangnya pada tahap pertama saya belum ikut Pak. Jadi belum tahu cerita festival yang pertama di zaman, dan mungkin yang kedua nanti bisa saya ikuti dan mudah-mudahan bisa ikut juga paham seperti apa maunya kawan-kawan ini mengadakan acara festival ini. Tentunya dari Dewan bukti supportnya yaitu soal anggaran, dibantu dari posisi itu Pak untuk pelaksanaan di lapangan. Kami juga nanti akan ikut memantau seperti apa kegiatan ini akan dilaksanakan. Tentunya kegiatan seperti ini juga wajib kita dukung Pak. Salah satunya untuk memperkenalkan daerah kita ya Pak. Pada tahun 5 tahun yang lewat saja Pak, saya pernah jalan ke Singapura. Beli durian itu 1.200.000 itu. Nah di daerah situ mahal ini durian itu, tapi memang ada duriannya memang terjamin Pak. Durian orang-orang itu kan entah dari mana, kita tahu kita dari daerah kita juga ini bukan durian di tempat orang dengan durian gitu. Nah harganya 1,5 juta. Nah, coba kita jual dengan harga saya itu di sini, rasaku lama itu di pinggir jalan itu kawan dalam laku. Nah, mungkin salah satunya perlulah namo seperti ada durian itu yang perlu kita jual. Intinya gini Pak, yang jelas kegiatan-kegiatan seperti ini dari Dewan khususnya akan sangat membantu dan mensupport asalkan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu harapan kita ke depan, dan pada akhirnya hal-hal seperti ini bisa kita perkenalkan di tingkat-tingkat internasional dan nasional Pak. Salah satunya misalnya tadi soal nabung durian tadi Pak, banyak ya Pak, 10 varietas. Kalau kita kasih nama satu-satu kan mungkin gampang diingat, ini durian apa namanya, warnanya apa namanya kan, yang berasal dari daerah kita masing-masing. Itu saja mungkin intinya kami mensupport, dan dari segi anggaran kami membantu. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kemarin kami ke di detik-detik terakhir nih Babur, kami berdua lagi ini lagi durian Pak Sekda katanya. Ya alhamdulillah sesuai tadi yang disampaikan beliau, mungkin dari sisi legalitas dari bentuk duriannya, yaitu nanti tugas kita, dan sisi lain nampo ini kita taruh di pariwisata, ya kita nak mempromosikan hasil dari daerah kita ini sehingga dikenal. Ya salah satunya tadi apa yang pengalaman beliau pernah di Singapura itu sampai
1.200.000 satu bijinya. Nah ini mungkin salah satu tujuan kenapa kami mungkin baik itu pemerintah atas nama pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif sangat mendukung untuk kegiatan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita didukung lagi oleh Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim mendukung ini. Tinggal kita mengemasnya. Nah, sehingga kita tidak jalan masing-masing gitu. Nah, dari sisi promosinya sudah kita siapkan, dari sisi komunitas sudah ada. Nah, dari sisi dukungan dari Forkopimda sudah ada. Nah, tinggal kita kemasnya seperti apa bentuk kegiatan ini, sehingga tadi tujuan sampai Pak Ketua, tujuan kita melaksanakan kegiatan ini ada maksudnya, ada hasilnya. Nah, mungkin itu apa yang tadi disampaikan Pak Ketua. Mungkin Pak Wakaf langsung aja. Pak Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR Rijal Ngebong, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Kapolres yang diwakili Kapolres, Bapak Dandim yang diwakili Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati yang kesempatan hadir pada pagi ini. Kami dari pariwisata tentu sesuai dengan tupoksinya Pak, menghadirkan orang sebanyak-banyaknya di Ngebong untuk tujuan wisata. Selain dari kita mengandalkan alam yang indah, tentu kami dari pariwisata berusaha untuk melakukan promosi-promosi. Salah satunya ya event-event ini, event seperti festival durian yang akan kita laksanakan. Nah, berkaca dari pengalaman kita pada festival durian pertama, memang kami sudah melakukan diskusi-diskusi bahwa kita memang harus dapat menghadirkan apa yang kita ingin tampilkan. Seperti yang festival yang pertama itu, kita sudah menghadirkan 7 varietas unggulan Rijal Ngebong. Cuma memang ada evaluasi kami dari pariwisata pada saat itu, kecewanya pengunjung karena tidak bisa makan durian di situ. Karena yang jualan tak ada gitu. Nah, yang jualan itu cuma setengah hari habis gitu. Nah, mungkin itu aja yang dari kami, yang dari pariwisata yang mungkin dievaluasi. Dan harapan kami tentunya dengan adanya festival ini bisa nanti menghadirkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Rijal Ngebong, yang ingin melihat festival durian, nanti akan sekalian menikmati alam Rijal Ngebong yang indah. Mungkin itu Pak yang dari kami pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau kami dari Dinas Pertanian itu, istilah kami itu Pak Sekda, Pak Waka, Pak Ketua, itu adalah penyelamatan sumber daya genetik Pak. Dulu pernah kita seperti inti tanam benih juga seperti itu. Jadi kami tambahkan yang contoh Pak Pur dengan kawan-kawan PPL kami di Kasih Kesubun itu ada durian lokal kucang namanya. Nah itu untuk sementara memang upaya yang dilakukan PPL kita itu Pak Ketua, ambil interestnya sambungkan dengan yang lain. Karena batangnya cuma satu tulang lagi. Betul kata Pak Pur. Jadi pertama durian-durian langka ini kadang batangnya cuma satu. Ya mungkin ya. Kalau buntu diganggu terus orang, batangnya besar, akhirnya ditebang jadi kayu. Nah inilah maksudnya kalau kami dari pertanian itu dari sisi menelusuri durian unggul itu untuk diselamatkan Pak Pur. Sumber daya genetik baik di durian maupun yang lain termasuklah. Nah, tetapi betul bahwa yang kami ketahui dari ini BPSIP makanya yang berada di Bengkulu, balai itu milik Kementerian Pertanian. Mereka itulah yang mendampingi kita dengan Pak Pur juga dengan kawan-kawan di dinas bahwa
prosesnya nanti mereka yang akan mengawal Pak Ketua. Memang identifikasinya pertama jelas batangnya, jelas titik koordinatnya, milihnya siapa, nanti mereka teliti mulai dari batang, daun sampai kalau buah tuh buahnya berapa buah, tebalnya apa, rasanya. Nah, itu yang mungkin masuk Pak Pur tadi Pak Heda. Artinya data-data itulah yang mereka lengkapi. Karena yang pertama kemarin ada juga pas festival durian yang belum sempat ditengok, mungkin di festival ini nanti kita tengok Pak Ketua. Nah, sehingga nanti dapat dilengkapi. Tapi untuk proses pelepasan sampai kualitas Pak Sekda itu membutuhkan waktu yang lama. Karena nanti ada uji. Karena mengapa? Ya mungkin Pak Rektor juga sudah tahu. Ujinya nanti dibandingkan dengan durian lain yang mirip. Apa betul itu durian PUT atau jangan-jangan durian orang Pulau atau durian yang berasal dari Kalimantan dibawa dikembangkan di situ. Nah, contohnya dulu itik tanam kita Pak Ketua. Waktu kita mengajukan ke kementerian, kami dapat informasi di staf kami, di provinsi itu sudah diprotes oleh Lebong, sudah diprotes oleh Benteng. Katanya itu itik dari kami, bukan itik Curug. Nah, perdebatan itu punya alasan masing-masing. Tetapi ada juga menyobar itu tuh itik Tegal, itik Bogor, kebetulan dibawa orang Sunda ke Tanam Benih, artinya bukan murni itik Tanam Benih. Nah, perdebatan itu oleh ahli diuji melalui genetik laboratorium. Nah, ini seperti itu nanti Pak Pur ya. Nah, jadi memang Pak Ketua agak lambat itu kalau kita ingin memberi nama itu, dan harus didampingi dana juga nanti untuk kegiatan itu kita telusuri. Itu beberapa tambahan Pak. Terima kasih. Salam untuk Bapak.